Hai students, welcome back to Pak Fajri YouTube channel. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang simple past tense. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang nominal sentence. Now, we are going to study about verbal sentence in simple past tense. Kalau di kalimat nominal sebelumnya tidak ada verb di dalamnya dan hanya menggunakan to be, was atau were setelah subjek, maka di dalam verbal form kita akan menggunakan verb atau kata kerja setelah subjek di dalam kalimat simple past tense. Okay, come on, let's enjoy the lessons. Verbal form dalam simple past tense ini seperti yang saya bilang tadi, dia menggunakan kata kerja atau verb. Verb yang digunakan tersebut adalah verb kedua. Kemudian dia menggunakan kalimat positif, negatif, and interrogative. Jadi ada 3 buah kalimat di dalam verbal form ini. Nah, kemudian kita lihat dulu beberapa contoh perubahan dari verb ya. Di sini ada study, verb keduanya adalah studied, try, verb keduanya adalah tried, call, verb 1, kemudian berubah menjadi called, verb 2-nya, kemudian cook berubah menjadi cooked, dan terakhir want menjadi wanted. Coba perhatikan study dengan try. Dua-duanya diakhiri oleh huruf Y. Nah, untuk merubahnya sebelum ditambahkan ed, akhiran ed, huruf Y tersebut berubah menjadi huruf I. Nah, untuk perubahan seperti ini akan kita bahas di video tentang kupas tuntas regular dan irregular verb. Kalian simak di video yang satu itu ya. Okay, let's see the example of verbal form in simple past tense. Seperti tadi dia bilang dia terdiri atas 3 kalimat. Kita lihat dulu kalimat positifnya. Contohnya, I studied English yesterday. Setelah subjek I diikuti verb to yaitu studied. Kemudian pelengkapnya atau objeknya English, kemudian yesterday time signalnya. Di dalam kalimat negatifnya kita ada penambahan did dan not yang menyatakan bukan atau tidak. Jadi kalimatnya berubah menjadi I didn't study English yesterday. Coba perhatikan verbnya. Tadi di positif kita pakai verb to, karena di negatif sudah ada kata did, maka study kembali ke bentuk pertamanya, yaitu study. Nah, untuk penulisan didn't itu ada 2. Pertama dengan menuliskan did not, atau boleh dengan didn't, seperti contoh yang ada di video ini. Pada kalimat tanya, did berada di depan subjek. Did you study English yesterday? Verbnya di dalam interrogatif juga kembali ke verb pertama. Jadi verb kedua hanya di kalimat positif. Oke, kita lihat satu persatu. Pada kalimat past tense dalam bentuk positif, verb yang digunakan adalah verb kedua dan letaknya adalah setelah subjek. Jadi verb kedua ini hanya ada di kalimat positif saja. Next, pada kalimat past tense dalam bentuk negatif, setelah subjek diikuti oleh kata bantu did not. Dan verbnya berubah kembali ke verb 1. Karena ada kata did ini, kalau ada verb, dia akan berubah bentuknya kembali ke bentuk verb 1. Dan pada kalimat pertanyaan atau interrogatif, did berada di depan. Nah, setiap kalimat yang ada did di depannya, maka kalimat itu otomatis pasti kalimat pertanyaan. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh lainnya dalam penggunaan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. My dad worked at home last week. My dad sebagai subjek, worked
itu bentuk kedua dari work last week time signalnya. Nah, di kalimat negatifnya, my dad didn't work at home last week. Setelah subjek diikuti oleh kata bantu did dan not, kemudian verbnya kembali berubah menjadi verb 1, work. Dan di kalimat pertanyaan, did your dad work at home last week? Nah, seperti yang dibilang tadi, setiap kalimat pertanyaan itu pasti did-nya berada di depan. Dan verbnya juga masih tetap verb 1, karena tidak bisa verb 2 berpasangan dengan did. Kalau sudah ada did, verbnya pasti berubah kembali ke bentuk verb 1. Contoh lainnya, he went to Jakarta a month ago. Bentuk negatifnya, he didn't go to Jakarta a month ago. When, verb 2 berubah kembali menjadi go, verb 1-nya. Did he go to Jakarta a month ago? Okay, that's all our lessons. See you on the next lessons in the next video. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga membantu dalam memahami pembelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa di like, di subscribe,